Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati resmi beroperasi penuh melayani penerbangan domestik dan internasional pasca pengalihan dari Bandara Hussein Sastranegara Bandung. Ditandai dengan pengguntingan pita dan pelepasan 2 penerbangan perdana, Kertajati Denpasar keberangkatan pukul 8.15 WIB dan Kertajati Medan keberangkatan pukul 8.30 WIB oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Minggu 29 Oktober 2023. Saya bahagia sekali akhirnya kita secara resmi melakukan penerbangan pertama di Kertajati. Dan alhamdulillah dengan suatu volume yang relatif baik ya untuk satu bandara pertama kali, yaitu 20 take off landing. Ini suatu volume yang banyak, apalagi okupansinya 80%. Untuk diketahui bahwa Kertajati ini adalah satu airport terbesar kedua setelah Soekarno-Hatta. Dan yang lebih hebat lagi bahwa posisinya memang cukup sentral, dan untuk itu kita harapkan umroh dan haji itu akan berangkat dan datang ke sini. Aksesibilitas dari Bandara Kertajati semakin mudah dan cepat dengan adanya tol Cisundawu serta terdapat beragam pilihan moda transportasi massal antara lain Damri, travel, taksi, dan mikrobus dari sejumlah titik di kawasan Bandung Raya dan daerah lainnya di Jawa Barat. Dengan diresmikannya Bandara Internasional Jawa Barat ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan potensi wisata yang akan mendorong kesejahteraan masyarakat serta mempersatukan Indonesia. Dari Kertajati, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Nah, menarik untuk kita bahas dan beruntung ya, apa kabar Indonesia pagi hari ini sudah kedatangan langsung ada juru bicara Kemenhub RI, Mbak Adita Irawati. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi Mbak, sehat ya Mbak? Selamat pagi, Alhamdulillah sehat. Ketemu langsung akhirnya. Ketemu langsung, Ya, sehat lari terus Mbak Adita itu kan tiap hari. Oke, nah Mbak Adita, mungkin langsung saja, apa alasan yang mendasari begitu ya penutupan dari Bandara Hussein kemudian akan dialihkan seluruh penerbangannya ke Kertajati? Ya, yang paling utama itu sebenarnya alasan keselamatan penerbangan ya. Karena kita tahu Bandara Hussein ini kan ada di tengah kota. Iya. Dan itu relatif kecil dan sudah tidak mungkin lagi dilakukan perluasan. Karena kita lihat sekitarnya kan pemukiman juga ya, dan ini juga bersama dengan bandara untuk militer. Kita selalu melihat pembangunan itu kan jangka panjang ya. Bagaimana bisa menangkap potensi pertumbuhan penumpang itu di masa yang akan datang. Dan kita lihat memang kalau untuk kondisi Hussein Sastranegara sudah tidak memungkinkan. Apalagi kita ingin nanti Jawa Barat ini juga bisa menjadi hub untuk penerbangan domestik maupun internasional gitu. Okay. Jadi itu alasan utamanya. Di samping juga kita tentunya ingin membantu meningkatkan potensi pariwisata Jawa Barat ya. Oleh karenanya pergerakan penumpang yang mungkin akan makin meningkat itu harus bisa ditangkap dengan bandara yang lebih besar. Gitu. Baik itu untuk sisi udara di landas pacu maupun di terminalnya. Jadi itu alasan utamanya. Oke. Salah satu kita coba ngebayangin dulu ya Mbak ya gitu. Bandara Kertajati gitu. Kalau misalnya berangkat dari Bandung gitu, aksesnya akan seperti apa? Kalau mungkin orang-orang yang punya kendaraan pribadi, no problem. Masalah. Tapi kalau mungkin orang-orang yang sangat concern dengan transportasi umum, itu juga harus dijawab nih Mbak isu itu. Gimana Mbak? Iya, kita sangat paham, sangat memahami situasinya ya, karena memang sebenarnya kan Kertajati juga sudah beroperasi 2019 sebelum pandemik ya. Dan memang permasalahan utama adalah akses. Ya. Akses dari kota-kota di sekitarnya, khususnya dari Bandung menuju ke Kertajati. Nah, sejalan dengan itu pemerintah juga membangun jalan tol Cisumdawu, yang ini sebenarnya mempermudah akses menuju ke Kertajati. Nah, sekarang sarananya apa kan pertanyaan itu ya? Sarananya macam-macam ini sebenarnya, Mas Bayu. Jadi yang paling utama kita sediakan bis-bis Damri untuk shuttle sebenarnya, yang itu bisa berangkat dari tengah kota Bandung menuju ke Kertajati maupun di kota-kota sekitarnya. Dari Majalengka, dari Sumedang, dari Cirebon. Kita sudah kerjasama dengan Damri, dan ini salah satu alat transportasi utama. Di samping ada travel-travel juga yang kemarin juga kami sudah kumpulkan, dan mereka juga komit gitu untuk bisa memberikan pelayanan akses darat menuju ke Kertajati. Ada titik-titiknya dan sudah disosialisasikan juga ke masyarakat, disesuaikan dengan jam penerbangan.
Jadi ini mudah-mudahan membantu masyarakat ya. Itu dia, karena kan yang dikeluhkan oleh masyarakat saat ini kan memakan waktu cukup lama juga ya dari mulai Bandara Kertajati menuju ke pusat kota Bandung bisa 1 hingga 1,5 jam. Yang dipertanyakan nanti sarana damrinya ini apakah akan memenuhi setiap jam atau bagaimana Mbak? Jangan sampai kemudian masyarakat begitu ya yang akan berangkat dari Bandara Kertajati harus butuh waktu persiapan yang cukup panjang untuk kemudian mengatur jadwal perjalanan mereka. Ya, tentu sekali lagi ini disesuaikan dengan jadwal penerbangan ya. Saat ini ada sekitar 16 penerbangan di Kertajati dengan rute yang khususnya banyak di luar Jawa ya. Dari Kertajati ke Banjarmasin, ke Kuala Namu ya, kemudian juga ke Balikpapan, ke Bali. Itu disesuaikan. Dan kami sudah meminta ke Damri untuk mensosialisasikan tadi jadwalnya. Supaya masyarakat juga bersiap ya. Jadi ketika tahu jadwalnya, dia juga bisa mengukur kan. Ya. Ketika jam tempuhnya atau waktu tempuhnya 1 sampai 1,5 jam, berarti jam berapa dia harus siap dan jam berapa dia harus mengambil jadwal bis atau travel yang akan digunakan. Jadi ini terus yang kita minta sosialisasikan, tentu bekerja sama dengan Pemprov Jabar ya. Karena Pemprov Jawa Barat ini selain juga sebagai pemilik dari Kertajati, ini juga adalah yang punya tanggung jawab juga untuk bagaimana transportasi darat antar kabupaten itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Ya, menarik. Tadi disampaikan juga kan oleh Mbak Dita bahwa sebenarnya alasan lainnya untuk pemindahan ini adalah untuk meningkatkan sektor pariwisata dan juga ekonomi di wilayah tersebut gitu ya. Strategi untuk memaksimalkan hal ini seperti apa, Mbak? Ya, yang pertama tentu kita harus siapkan Kertajati ini siap untuk menerima atau menampung pertumbuhan penumpang ya. Saat ini kapasitasnya sebenarnya punya potensi bisa menampung tuh 5,6 juta sampai sekitar 12 juta penumpang per tahun ya. Ya, ini tentu akan terus berkembang setiap tahunnya dan kita melihat potensi pariwisata Jawa Barat ini bisa menjadi magnet ya, yang membuat orang ingin datang atau berkunjung gitu. Maupun orang Jawa Barat sendiri yang kemudian bepergian keluar. Jadi kita siapkan bandaranya, semua komponen-komponennya itu juga kita siapkan, termasuk kerjasama dengan Bea Cukai, imigrasi, karena Bandara Kertajati adalah bandara internasional. Dan sekarang sudah ada penerbangan dari Kuala Lumpur ke Kertajati maupun Sudah ada? Sudah ada. Ya, melalui satu maskapai dan ini juga kita siapkan di samping juga sisi udaranya. Jadi sekarang landas pacunya ini berukuran 3.000 kali 60 meter. Ini bisa didarati oleh pesawat-pesawat berbadan besar ya, Bu, 777 Jadi dan lain-lain ya. Makanya nanti untuk haji, untuk umroh itu akan bisa sangat-sangat kondusif ya karena ukurannya besar sehingga bisa menampung juga jemaah atau penumpang yang banyak. Nah, ini juga salah satu tujuan kenapa dipindahkan. Ini nggak mungkin bisa kita lakukan kalau tetap ada di Hussein. Ya? Satu hal yang perlu saya tekankan juga bahwa ini perpindahannya untuk pesawat jet ya. Karena pesawat propeller atau baling-baling masih tetap beroperasi lewat Hussein. Gitu. Jadi pesawat-pesawat besar, pesawat berbadan besar maupun berbadan sedang dengan mesin jet itu yang dipindahkan ke Kertajati. Oke. Jadi lebih maksimal lagi nanti lebih Bandaranya ramai besar, lagi. aksesnya kan sudah ada gitu ya. Hanya mungkin kita harus ngecek aja ada travelnya ke sana jam berapa, pesawatnya jam berapa gitu kan Mbak ya, harus lebih detail Harus gitu. well prepare gitu ya. Iya. Yang menarik juga tadi disampaikan bahwa ini siap menampung untuk perjalanan haji maupun umroh. Nah ini nanti target memaksimalkan strategi seperti apa? Kita bahas nanti saja ya Mbak ya. Saat lagi untuk Anda.